Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Soreang, Bapak Arif Ardian MPD. Yang terhormat Bapak Ibu Wakasek dan Staf. Yang terhormat rekan guru dan staf TU dan KUPA yang Ibu sayangi dan Ibu banggakan, siswa-siswi SMA Negeri 1 Soreang. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini, pada hari Senin, tanggal 9 September 2024, kita bisa melaksanakan upacara penaikan bendera hari Senin. Shalawat serta salam tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Pada saat ini Ibu ingin mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada OSIS MPK yang sudah membantu kegiatan upacara hari ini. Kemudian Ibu juga terima kasih kepada paduan suara dan marching band yang sudah kami lakukan hari Jumat kemarin. Dan Ibu juga mengucapkan terima kasih banyak kepada siswa-siswi kelas 12-5 yang sudah berdedikasi kemudian bertanggung jawab melaksanakan tugasnya. Nah, pada hari ini Ibu akan menyampaikan tema tentang kebersihan. Menurut KBBI, kebersihan itu adalah terhindar dari kotoran. Kotoran itu dari debu, dari sampah, dan juga dari bau. Nah, hari ini Ibu ingin mengajak kalian untuk menemukan kembali apa sih sebetulnya arti kebersihan. Jadi dalam agama kita, dalam agama Islam ada sebuah hadis mengatakan bahwa kebersihan sebagian dari iman. Betul? Kemudian ada juga peribahasa yang mengatakan bahwa kebersihan pangkal kesehatan. Jadi di sini kebersihan sangat berpengaruh, bahkan bisa menjadi indikator keimanan seseorang. Dalam agama Islam, sebelum kita melaksanakan sholat, kita harus melaksanakan wudhu terlebih dahulu, ya kan, membersihkan tubuh kita dari kotoran yang menempel. Dalam agama Islam kita pula, kebersihan itu tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk lingkungan sekitar kita. Nah, kebersihan sebagai pangkal kesehatan. Jadi kalau kita hidup bersih, pasti kita juga akan sehat. Kemudian bisa terlihat, jadi masyarakat, lingkungan yang bersih itu tercermin dari masyarakat yang peduli dan sehat. Jadi kalau kita misalnya melihat kelas yang bersih, artinya ada siswa yang peduli. Sekolah yang bersih berarti ada warga sekolah yang peduli. Kalau misalnya sekarang di sekolah kita banyak sampah menumpuk, apakah bisa disebut siswa kita peduli dengan sampah? Tidak. Jadi hal pertama yang mendasari kebersihan adalah kepedulian. Kemudian sekolah ini adalah rumah kita yang kedua, kan? Jadi siapa yang harus menjaga kebersihan di lingkungan sekolah? Apakah caraka saja? Apakah guru saja? Apakah kalian saja? Tidak. Jadi kita sama-sama harus bertanggung jawab untuk melaksanakan kebersihan ini, ya. Nah, apa sih fungsinya kebersihan bagi kita? Kalau misalnya di kelas bersih, apa yang akan terjadi? Apakah kalian nyaman belajar di kelas? Ya, kita akan nyaman, kemudian juga kita akan fokus belajar karena tidak ada bau, kemudian tidak ada sampah berserakan. Tapi coba bayangkan, kalau misalnya kelas kita penuh dengan sampah, banyak lalat, kemudian bau, apakah kalian akan fokus belajar? Iya, tentu saja tidak. Karena menurut penelitian, kelas yang bersih itu akan membuat otak kita lebih fokus untuk belajar. Maka dari itu, Ibu ingin mengajak kalian semua untuk menjaga kebersihan di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan rumah dan sekitar kalian. Nah, Ibu ingin mengajak kalian melakukan hal-hal yang sederhana saja. Hal yang paling mudah untuk dilakukan dalam menjaga kebersihan adalah dengan membuang sampah pada tempatnya. Jangan pada temannya, ya.
Jadi buang sampah pada tempatnya. Kebanyakan kalau misalnya ibu lihat setiap selesai jajan, istirahat pertama dan kedua akan ada banyak sampah yang menumpuk. Nah, ibu harapkan kalian bisa lihat, ambil sampah. Bu, nah ini mah bukan sampah, bukan buat saya, ini mah bukan sampah saya, tapi tetap kalau kalian lihat sampah, kalian harus mengambil sampah kemudian dibuang ke tempatnya. Ibu sudah tidak mau lagi tahu ada anak yang buang sampah di kolong bangku. Masih ada yang buang sampah di kolong bangku? Selain menyebabkan penyakit, bau juga ya. Jadi itu bisa membuat kalian sakit perut, gitu. Kemudian jadi sarang nyamuk dan jadi mulai hari ini buang sampah pada tempatnya, jangan buang di kolong. Kemudian hal apa lagi yang bisa kita lakukan? Kalian ada jadwal piket kan? Jadwal piket itu dilakukan seminggu sekali. Jadi berikan upaya terbaik kalian dalam menjaga lingkungan kelas dengan seminggu sekali melakukan kegiatan piket. Kemudian menjaga kebersihan toilet. Setelah kalian menggunakan toilet, setelah buang air besar atau buang air kecil, tolong segera disiram. Kemudian jangan mencoret-coret dinding toilet. Jangan merusak pintu toilet. Kemudian jangan juga mematahkan keran yang ada di toilet. Jadi kita juga harus menjaga kebersihan fasilitas umum. Toilet itu kan fasilitas umum ya. Jadi kalian harus juga menjaga kebersihan toilet. Kemudian di lingkungan lapang. Kalau ibu berkeliling itu di sekitar di bawah pohon itu kan ada selokan untuk pembuangan air ya. Di situ penuh dengan sampah. Di depan perpustakaan juga penuh dengan sampah. Apakah selama ini kalian tidak bisa membuang sampah pada tempatnya sehingga harus membuang sampah di selokan? Apakah selama ini kurang tempat sampah di sekolah kita? Tidak. Jadi mulai hari ini kita harus meningkatkan kepedulian kita dalam pengelolaan sampah. Pirage dalam bahasa Sunda dibuang ke tempatnya itu kan bukan hal yang sulit ya, mudah gitu, tapi niatnya yang sulit. Kemudian karena ibu melihat banyaknya sampah plastik yang menggunung di tempat sampah, berarti ini menjadi PR di sekolah kita bagaimana sih cara pengelolaan sampah yang baik. Jadi di sekolah lain itu sudah mulai ada tren zero waste. Jadi zero waste itu kita sudah tidak menghasilkan sampah. Kalau kalian mau pergi ke kantin, kalian bawa misting sendiri, bawa tumbler sendiri. Jadi kalau misalnya mau jajan itu kita sudah punya tempatnya ya. Jadi tidak akan menambah sampah lagi. Karena kan dalam agama kita juga kita sebagai khalifah di bumi ini kita juga harus menjaga kelestarian bumi ini kan ya. Jadi ibu mengajak kalian bersama-sama untuk menjaga kebersihan ini sebagai budaya dalam kehidupan kita sehari-hari, tidak hanya di sekolah, tapi juga di rumah dan di lingkungan sekitar. Apakah kalian mau berjanji mulai hari ini akan membuang sampah pada tempatnya? Insya Allah. Jadi ibu pegang janji kalian kalau mulai hari ini kalian akan membuang sampah pada tempatnya. Mungkin akhir kata demikian penjelasan tentang sampah pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.